Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya pengen bikin video dengan topik di setiap range harga sekian sampai sekian, apa sih rekomendasi kalau teman-teman pengen beli jam tangan di setiap levelnya ya teman-teman. Jadi ini hanya sebuah video yang for fun aja, subjektif teman-teman menurut saya. Jadi mungkin selera teman-teman berbeda-beda. Dan teman-teman juga boleh kasih komen kalau di harga sekian sampai sekian. Saya pengen kasih harga dari harga di bawah 2,5 juta sampai yang harganya sekitar 1 miliar ke atas teman-teman. Jadi saya akan kasih tire-tirenya ya gitu ya. Nah, langsung aja saya mulai teman-teman, dimulai dari tire atau tier ngomongnya teman-teman. Tier ya, tier yang paling rendah. Yaitu jam dengan harga 0 sampai 2,5 juta. Nah, bagi teman-teman yang lagi pengen cari jam tangan dengan harga 0 sampai 2,5 juta itu, menurut teman-teman apa yang paling teman-teman rekomen kalau teman-teman pengen beli jam tangan yang bagus, durable, reliable? Kalau saya pribadi di range segitu, kemungkinan besar saya cari yang namanya merek Casio teman-teman. Antara Casio Edifice ya teman-teman yang pernah saya bahas di video jauh sebelum ini, atau kalau teman-teman mau murah meriah, teman-teman boleh beli Casio ini teman-teman, World Time. Ini juga saya pernah bahas ya, ini harganya di bawah 600.000, tapi saya nggak tahu dengan zaman sekarang, kalau saya cek harga-harga barang, terutama barang hobi ya, cukup banyak yang mengalami kenaikan harga ya. Ini waktu itu bahkan 500.000 aja nggak nyampe teman-teman. Jadi teman-teman, jam ini ditulis 10 year battery, walaupun ini sangat sederhana ya, tapi kan ini kita mau cari yang namanya ekonomis, durable, kepake, dan reliable ya teman-teman. Salah satunya ya ini teman-teman, kalau menurut saya ya Casio gitu. Terus kalau teman-teman pengen agak sedikit keren gitu ya, Anda boleh cari yang namanya Casio Edifice teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua teman-teman, kita mau bahas tentang range harga 2,5 juta sampai 5 juta. Menurut saya teman-teman, kalau di range harga 2,5 juta sampai 5 juta itu Anda boleh cari atau beli jam tangan Seiko 5 seperti ini ya teman-teman. Anda boleh cari yang standar, atau Anda juga boleh mencari yang model-model kalau Anda anak-anak muda ya, kayak Naruto, kayak Street Fighter gitu. Setahu saya ada juga yang One Piece sih. Anda boleh cari Seiko 5 ya. Yang bagi Anda nggak terlalu seneng kartun, Anda boleh juga cari Seiko 5 yang lebih looks-nya itu standar, normal, dan elegan. Contoh-contohnya seperti ini ya. Nah, itu range harga 2,5 juta sampai 5 juta. Kalau di range harga 5 juta sampai 10 juta ya. Kalau buat saya, teman-teman, itu saya akan mencari atau membeli Seiko Alpinis. Menurut saya Seiko Alpinis ini keren ya. Terus nggak tau lah, saya suka aja lah gitu, modelnya suka gitu dengan. Terus kalau teman-teman beli jam Seiko seperti ini, suatu saat Anda bosen, Anda pengen jual lagi ya, ini bicara tentang dunia hobi, suatu saat mungkin Anda bosen dan ya sudah pengen ditukar sama yang lain gitu. Dari value-nya itu biasanya dia nggak sampai turun-turun amat teman-teman. Ya mungkin dari harga Anda beli ya, kalau Anda belinya nggak kemahalan ya teman-teman, di toko-toko online yang terpercaya Anda bisa dapat rata-rata lebih murah daripada kalau Anda membeli toko-toko seperti di mall gitu. Di mall mahal teman-teman, tapi Anda mendapat kepuasan suasana membeli ya. Tapi kalau misalnya Anda di toko-toko terpercaya, di online shop, itu jauh lebih murah. Jadi kalau Anda belinya di online shop, suatu saat Anda, misalnya contoh ya, di mall harganya 13 juta, di online shop bisa 10 juta.
Anda jual lagi kalau Anda udah pakai setahun 2 tahun, ya serendah-rendahnya Anda bisa jual di harga sekitar 7 juta teman-teman. Tergantung kondisi sih memang gitu. Paling jelek banget ya 5-6 juta ya, tapi masih ada value-nya gitu. Nah, itu range 5-10 juta ya. Jadi kalau saya pilih Seiko Alpinis. Nah, berikutnya 10-25 juta ya. 10-25 juta. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu saya pilih jam tangan SPB 143J1. Kenapa saya pilih itu? Seiko ya teman-teman. Udah pernah ngerasain juga gitu, gimana puasnya ya di membeli dan memakai jam SPB 143 ini. Dia diver watch, range harganya sekitar 13-15 juta. Kayaknya sekarang harga sekitar 14-15 lah teman-teman. Kalau di toko mungkin di toko resmi bisa sekitar 15-16 gitu. Tapi kalau di online shop kayaknya masih ada yang jual sekitar 14 jutaan. Terus dia tough, durable, besinya juga kuat gitu ya. Dia mechanical-nya dapet, bentuknya bagus. Pokoknya puas lah. Dari range 10-25 saya pilih ini. Lalu kita masuk ke range 25-55 juta ya. Kenapa 55? Karena ya 55 mendekati 60 lah teman-teman, di bawah 60 lah. Jadi 25 sampai di bawah 60. Karena sulit untuk mencari jam yang benar-benar exactly harganya 50 gitu misalnya. Itu agak sulit sih. Nah, di range harga ini saya akan pilih Tudor sih teman-teman. Jadi salah satu yang saya suka adalah yang biru ya, seperti ini. Itu saya nggak tahu nih sekarang mengalami kenaikan harga atau enggak, tapi terakhir saya lihat itu harganya kurang lebih sekitar 55 juta teman-teman, kurang lebih ya. Jadi kenapa Tudor? Karena dia anak perusahaannya Rolex ya. Saya juga tahu bahwa ketahanan dari Tudor itu bagus, build quality-nya dapat, modelnya juga keren, brand image-nya juga bagus, size-nya juga oke. Saya pilih Tudor sih, di range harga segitu teman-teman. Nah, nggak tahu nih kalau teman-teman pilih merek apa dan jenis jam apa, teman-teman boleh share ya. Lalu kita masuk ke range harga di atas 60 juta sampai 100 juta ya. 60 juta sampai 100 juta. Kalau di range ini saya akan memilih Omega dan Grand Seiko. Di range Omega ini ada banyak ya teman-teman. Ada Omega Seamaster, ada Speedmaster. Ya itu sih dua sih yang saya akan pilih gitu. Walaupun sekarang Speedmaster setahu saya harga udah di atas 100 juta ya. Tapi kalau Anda mencari Speedmaster model yang dulu, itu masih bisa Anda temukan di toko-toko second itu di harga sekitar 70-an. Ini contoh yang Seamaster. Yang saya suka adalah yang hitam putih ya teman-teman. Strapnya terbuat dari rubber. Kalau Speedmaster ya Speedmaster teman-teman. Nanti saya kasih beberapa contoh juga ya, karena Speedmaster modelnya banyak sih teman-teman. Ini di range, jadi ada beberapa model saya akan kasih lihat sama teman-teman ya yang Speedmaster. Itu Omega. Kalau berikutnya Grand Seiko teman-teman. Saya juga salah satu yang fans sama Grand Seiko ya. Kenapa? Karena dia punya buatan itu unik ya. Jadi bentuk di polisannya itu Zaratsu polish gitu. Jadi seperti pedang gitu ya teman-teman. Seperti mengasah pedang gitu. Anda boleh lihat sih di website Grand Seiko, di YouTube Grand Seiko, bahwa salah satu keunggulan Grand Seiko itu salah satunya itu di polisannya ya, yang disebut Zaratsu Technique. Terus dia punya dial juga unik teman-teman. Jadi seringkali dia itu mengkaitkan dialnya itu dengan kondisi alam di Jepang. Jadi dapat unsur Japanese-nya itu dapat gitu. Dan beberapa model yang saya suka ya di Grand Seiko, nanti saya kasih lihat di sini ya teman-teman. Yang range harganya kurang lebih di bawah 100 juta dan di atas 60. Ada yang klasik,
sama ada yang sporty teman-teman. Jadi hanya ada 2 merek ya yang saya suka di range harga segitu, yaitu Omega dan Grand Seiko. Oke, kita masuk ke range harga 100 sampai 200 juta ya teman-teman. Karena kagok ya, kalau 100 sudah ke 150 kagok gitu, 100 sampai 200 juta. Ya tiada lain dan tiada bukan adalah Rolex teman-teman. Antara Rolex Datejust 41 atau Submariner atau Yachtmaster teman-teman. Yachtmaster dapat nggak ya? Kayaknya retail price-nya di atas 200 sih untuk hari ini ya. Rasanya sih di atas 200 teman-teman retail price untuk Yachtmaster. Jadi antara Submariner atau ya Datejust atau Oyster Perpetual kalau Anda dapat. Jadi ada 3 ya. Oyster Perpetual, Datejust 41 sama Submariner. Lalu kita masuk ke harga 200 sampai 500 juta teman-teman. 200 sampai 500 juta masih di merek Rolex sih teman-teman untuk range harga ini. Yang saya paling cocok ya Daytona ya teman-teman ya di range harga ini gitu. Kita sekarang kalau udah ngomongin Rolex kita bicara harga gray market ya teman-teman, bukan harga toko, karena harga toko ya susah kalau untuk masuk ke Rolex ya. Nah, masuk ke range harga 500 sampai 1 miliar, saya akan memilih yang namanya AP teman-teman. AP yang mana? Dan sorry, ada 2, Alanga Ensuna sama AP. AP yang mana? Ya kalau buat saya pribadi dari dulu saya memang cenderung suka yang pas dengan besarnya tangan gitu. Jadi karena sorry teman-teman tadi kepotong ya. Jadi pergelangan tangan saya itu 16,5 cm kelilingnya gitu ya. Untuk pergelangan tangan saya yang cukup kecil, ya saya suka range di jam tangan yang punya lock to lock itu sekitar dari start 37 mm sampai dengan 40 mm itu maksimal gitu. Jadi kalaupun AP ya dengan range harga 500 sampai 1 miliar, itu yang saya suka ya AP yang punya lock to lock itu sekitar 37 dan 38,5 mm. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman suka lihat lah di review-review video saya gitu. Kalau pakai AP yang 41 mm rasanya untuk AP kurang cocok karena sejauh yang saya pernah lihat dan pelajari ya teman-teman, AP itu apalagi yang Royal Oak itu dia punya rantainya itu kan dia terintegrasi dengan jamnya. Jadi dia punya lock to lock-nya itu sebenarnya lebar gitu, lebar dan cenderung overhang kalau saya pakai AP yang 41 mm. Jadi ini kita bicara fun aja ya. Sebenarnya saya nggak punya AP juga teman-teman. Jadi kita bicara fun. Nah, lalu kalau misalnya Alanga Ensuna itu ya saya juga sering memberikan gambar ini kepada teman-teman. Yang saya suka yaitu yang ada pulsometernya ya, yang 1815 chronograph teman-teman. Yang black dial with white gold teman-teman. Ya ini. Saya pernah nanya di toko Alanga Ensunanya langsung kalau harga retail price-nya katanya 900 sekian juta. Waduh. Jauh dari kantong lah teman-teman. Jadi ini mah hanya untuk have fun dan angan-angan aja. Oke, masuk ke ada satu lagi teman-teman sebelum masuk ke 1 miliar ke atas. Saya suka juga Rolex white gold dengan blue dial Daytona ya teman-teman. Seperti ini sih modelnya. Jadi salah satu yang saya suka keren aja gitu, white gold Daytona gitu. Jadi kenapa bukan yang yellow gold? Karena ya kalau white gold itu seperti stainless steel, jadi seperti under the radar gitu. Bahkan bisa jadi orang nggak terlalu tahu gitu bahwa itu jam gold gitu. Nah, kita masuk ke 1 miliar ke atas. Seandainya diberikan kesempatan gitu ya untuk mendapatkan budget dengan jam 1 miliar ke atas, yang saya pilih tiada lain dan tiada bukan adalah Patek Philippe teman-teman. Ada beberapa Patek Philippe yang
oke gitu ya, yang oke. Kalau Nautilus ya nggak usah ngomong sih teman-teman. Memang kalau saya pribadi Nautilus yang saya paling suka adalah Nautilus Chronograph sama yang seperti ini ya. Ada yang paling baru juga yang Green Dial teman-teman, 5711 ya, 5711 baru. Yang Green Dial itu keren sih teman-teman. Dan beberapa Nautilus yang dari Rose Gold pun keren sih teman-teman. Satu lagi jam di atas 1 miliar tetap pilihan saya selain Patek Philippe yaitu A. Lange & Söhne ya. Yang saya suka dua, ada Datograph sama Perpetual Calendar. Kalau saya nggak salah dari Saxonia ya, jadi dari jenis Saxonia. Jadi Saxonia Perpetual Calendar dan Datograph ya. Nah itu harganya di atas 1 miliar sih. Memang sadis sih teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang saya bisa kasih sharing sama teman-teman. Kalau teman-teman dari range harga di bawah 2,5 juta sampai 1 miliar ke atas, kalau teman-teman lagi punya banyak waktu ya, Anda iseng boleh sharing di komen. Anda sukanya apa gitu, atau Anda mungkin punya impian ingin memiliki jam tangan seperti apa, atau kalau misalnya sekarang memang lagi mau beli jam tangan di range harga yang tertentu ini, Anda mau beli jam tangan apa. Dan saya sharing ini teman-teman dengan harga jam tangan ratusan juta miliaran bukan berarti kita harus memiliki, bukan sama sekali ya teman-teman. Tapi seandainya Anda diberi kesempatan ada uang lebih untuk membeli jam tangan itu, jujur nih teman-teman, sebenarnya untuk jam tangan tertentu, model tertentu, merek tertentu itu sebetulnya itu hanya memindahkan uang kita ke bentuk yang namanya jam tangan. Karena jam tangan ini terutama Anda kalau belinya bener ya, bahkan nilainya sendiri bisa naik gitu daripada uang yang pertama kita keluarkan untuk membeli. Misalnya 1 miliar lebih gitu, 1,5 miliar misalnya Anda beli Patek Philippe. Bahkan nanti 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bisa jadi lebih dari 2 miliar gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dianggap pemborosan juga ya untuk membeli jam tangan ya. Yang dianggap pemborosan itu kalau kita hanya punya uang segitu-gitunya, lalu kita menghabiskan uang itu untuk hobi kita dan akhirnya keluarga kita terlantar gitu. Nah itu yang namanya kurang bijak atau pemborosan gitu. Tapi ketika Anda memang benar mempunyai uang lebih, Anda bingung mau ditaruh di mana, dan Anda juga hobi dengan jam tangan, lalu Anda taruh di jam tangan, memang benar-benar uang dingin, uang lebih, itu oke teman-teman, karena untuk merek tertentu, jenis tertentu, model tertentu, bahkan hanya sekedar memindahkan uang Anda ke bentuk jam tangan dan nantinya nilainya naik teman-teman. Itu aja yang bisa saya kasih informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys.